Baik, selamat datang di perkuliahan fisika komutasi. Pada kesempatan perkuliahan pertama ini kita akan perkenalkan mengenai metode Euler. Kita lihat bahwa metode Euler ya itu merupakan metode yang sebetulnya sudah kita kenal ya, adalah salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Misalkan kita memiliki persamaan diferensial dy dt ya, sama dengan f t, y seperti itu, di mana ini adalah persamaan sembarang ya, yang merupakan fungsi dari t, y. Nah, biasanya ya, ini kita dekati, mungkin kita lihat di teorema limit ya, bahwa dy dt ya, itu kan sebanding atau sama dengan ya, limit y plus delta t, seperti itu ya, dikurangi yt ya, dibagi delta t, seperti itu. Dibagi delta t. Ini delta t mendekati 0 ya. Atau bisa kita tuliskan ya, ini jika kita mengambil delta t yang sangat kecil, maka dy dt ya, ini sebanding dengan seperti itu atau mendekati nilainya t plus delta t ya, dikurangi y fungsi t dibagi delta t ya. Dan ini sama dengan kita sebutkan tadi di sini ya, itu f t, y ya, seperti itu. Sehingga kita bisa mengubah persamaan ini ya. Ini kalau kita mengambil catatannya delta t yang sangat kecil, maka y t plus delta t, maaf ini mirip. Sebentar. Y t ya, seperti itu, ditambah delta t ya, sama dengan yt ditambah ini kali silang, begitu ya. Delta t ya, f t, y ya, seperti itu. Ini kali. Kira-kira seperti itu. Nah, aplikasinya di mana? Seperti itu. Misal kita punya kasus misalkan persamaan diferensial dy dt ya. Ini kita biasanya menuliskan y dot ya, sama dengan dy dt sama dengan misalkan min 10y. Seperti itu. Misalkan diketahui pada saat t0 ya, posisi y ada di 2 begitu ya. Dan kita mengambil delta t misal 0,02 begitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial ini ya dengan metode Euler ya, seperti itu. Nah, ini kita tuliskan persamaan yang tadi ya, y t plus delta t ya sama dengan yt ya ditambah f tadi t, y ya kali delta t ya, seperti itu. Nah, kita masukkan ini adalah f t, y-nya. Seperti itu ya. Jadi ini yt ditambah min gitu ya. Min 10y. Min 10y ya. Ini untuk fungsi t ya, y-nya. Min 10yt ya kali delta t, seperti itu. Nah, ini bagaimana menjalankan persamaan ini ya? Kita tuliskan ini persamaannya t plus delta t seperti itu sama dengan yt minus ya. Maaf. Ini saya menuliskan ini supaya menghilangkan tanda kurungnya. Minus 10 yt ya kali delta t ya, seperti itu. Nah, ini ya kita bisa mengambil delta t-nya seperti itu. Dan y-nya kita bisa hitung begitu ya. Misalkan dari mulai kondisi awal, ini diketahui dari ini ya. Seperti itu, kondisi awal pada saat t0 dia nilainya 2 ya, yang ini. Seperti itu. Lalu kita naik ya dari delta t yang ini untuk t yang pertama 0,02. Nah, kita hitung ya dengan persamaan ini. Jadi untuk y yang 0,02 atau 0 plus 0,02 ya dari sini. Jadi delta t-nya 0,02, ini t awalnya adalah 0, ininya 0,02 seperti itu ya. Jadi y 0,02 sama dengan yt-nya kondisi 0-nya ya, seperti itu. Y0-nya adalah 2 dikurangi ini 10
Seperti itu ya. Y0-nya ya ini tadi 2 ya. Seperti itu karena ini T-nya ini pada kondisi 0 ya. Ini yang pertama ini pada kondisi 0. Nanti yang kedua ini naik ke kondisi 1 ya. Nah, ini kali 2 begitu ya. Kali delta T kali 0,02 ya. Seperti itu. Jadi 2 dikurangi ini 0,04 ya. 0, maaf 0,4. 0,4. Jadi 1,1,6. Jadi di sini diperoleh 1,6. Nah, untuk T berikutnya ya, ini yang 0, 1 dan 2 ya. Naik berarti ini ya 0,04 ya. Nah, kita hitung lagi di sini. Untuk yang 0,04 Y 0,04 ya sama dengan ya sebelumnya adalah 1,6 ya. Seperti itu dikurangi 10 Y1 ya sekarang seperti itu dikali 0,02 ya. Seperti itu. Jadi sama dengan 1,6 ya dikurangi 10 kali 1,6 dikali 0,02 ya. Jadi sama dengan kalau ini kalau Anda hitung 1,28 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Anda bisa menghitung ya untuk Y sama dengan 0,06, Y sama dengan apa? Y untuk 0,08 dan seterusnya ya. Seperti itu. Yang di sini ini 1,28 ya, seperti itu. Baik, nah ini sebetulnya Anda juga bisa menyelesaikan ya secara analitik seperti itu. Anda mungkin pernah belajar di Pismat ya. Jadi kalau Anda punya persamaan diferensial apa dy per dt sama dengan minus 10y begitu ya, seperti itu. Dan y0-nya diketahui sama dengan 2 ya. Maka kita bisa sebetulnya ini menyelesaikan dengan cara integral begitu ya. Jadi ini bisa kita kali silang ya, seperti itu. dy per y sama dengan minus 10 dt ya, seperti itu. Sehingga kalau kita integralkan, yang ini ya, ini kita integralkan dua-duanya, maka kita akan menghasilkan ln y gitu ya, sama dengan min 10t begitu ya. Min 10t, di mana ini y-nya dari mulai y0 sampai dengan ke YT gitu ya, seperti itu. Atau kita tuliskan ya, ini kalau misalkan dimasukkan, jadi ln Y min Y0 begitu ya, min ln Y0 sama dengan min, ini juga sebetulnya 10 min 0, jadi tetap aja T-nya dari mulai T0 sampai dengan TI gitu ya, seperti itu. Jadi ini tetap tidak berubah, jadi minus 10T ya, seperti itu. Nah, ini kalau dituliskan kan sama dengan Y per Y0 ya, seperti itu. Sama dengan min 10T ya, seperti itu. Atau ini kalau kita kali silang ya, Y per Y0 sama dengan eksponensial dari min 10T begitu ya. Atau begitu ya, ini bisa kita tuliskan Y sama dengan Y0 ya, eksponensial min 10T. Y0-nya tadi ini sama dengan 2. Jadi ini sama dengan 2 ya. Eksponensial min 10T. Nah, ini adalah solusi secara analitik ya. Seperti itu. Jadi ini kita memperoleh solusi ini. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita bisa plotting begitu ya. Kita bisa plotting. Kita bisa plotting ini di dalam Anda bisa menggunakan sebentar. Anda bisa pakai Visual Studio Code ya. Bisa pakai Visual Studio Code atau juga boleh Google Colab ya. Ini saya sudah buka Visual Studio Code ya. Seperti itu. Nah, bagaimana mengungkapkan persamaan yang tadi ya, yang ini Euler dan juga yang hasil hitungan ini ya, analitik, kita plotkan ke dalam kita ingin tahu grafiknya itu seperti apa gitu ya, seperti itu. Yang pertama yang berdasarkan Euler ini ya. Baik, kita lihat untuk yang Eulernya dulu ya, persamaan Eulernya dulu. Biasanya Euler itu kita ungkapkan dalam bentuk indeks ya. Jadi ini kita ulang begitu ya, dalam rank kita tentukan nanti n-nya ya.
berapa kali gitu ya kita ulang, nanti kita tentukan di atas n-nya misalkan katakanlah 25 kali ya. Di sini n-nya sama dengan 25 kali seperti itu. Maaf, ini kurang ya. Rank seperti itu. Oke ya. Nah, y-nya tadi ya, yt plus delta t, kalau dalam programan kita ungkapkan dalam i plus 1, begitu ya. Sama dengan yt-nya, ini sama dengan yi ya, seperti itu. Atau mau yj, yi ya, seperti itu. Karena di sini kita mengambil indeks i ya, maka kita tuliskan yi. Dikurangi ya, tadi yang sebelah kirinya ft, y-nya adalah 10 ya, kali yi ya, seperti itu. Dikalikan kenaikannya, delta t, kita tuliskan aja dalam h ya. Kita tuliskan dalam h, kita tuliskan di sini h-nya begitu ya. Kita tuliskan h-nya. H-nya sama dengan tadi 0,02 gitu ya. H-nya 0,02. Lalu yang diperlukan itu adalah y0 ya. Y0 maaf bukan yo ya. Sama dengan 2 ya, seperti itu. Oke. Kita ini kita kasih spasi ya biar jelas seperti itu. Baik, ini masih indeks belum di, oh maaf, ini penulisannya harusnya pakai siku ya. Kalau di Python indeks itu pakai siku. Mohon maaf, ini saya pakai kurung biasa ya. Harusnya pakai siku seperti itu. Pakai siku. Dan harus didefinisikan nilai awalnya ya. Ini kan masih merah-merah. Jadi supaya dikenali, ini harus kita definisikan. Jadi y-nya kita definisikan ya. Tapi harus menggunakan library NumPy ya. Import ya. NumPy misalkan snp ya. Seperti itu. Import NumPy snp. Kita definisikan y-nya ya. Y-nya nv kita nolkan semuanya. Kita berikan nilai awal ya untuk itu, untuk y ya. Zeros ya, n plus 1 ya. Ini inisialisasi. Seperti itu. Demikian juga yang t-nya ya. T-nya kita berikan nanti di sini ya. Kita tuliskan t-nya kan ya di sini. Jadi t untuk i plus 1 gitu ya. Ini kebiasaan di MATLAB ya, saya menuliskan pakai kurung ini. Ini harusnya pakai kurung siku. T0 begitu ya. T0. Ya, T0 ya. Ditambah I kali I T0 itu oke I ya. Berarti I kali delta T gitu ya. I kali H ya, delta T-nya adalah H, begitu ya. Seperti itu. Tadi kan I kali delta T, berarti I kali H. Jadi T juga ikut naik ya. Nah, kita definisikan juga yang T-nya di sini, begitu ya. Yang T-nya T sama dengan itu ya, seperti itu. Kita nolkan semuanya untuk di kondisi awal ya, seperti itu. Sehingga ini nggak merah lagi ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini harus kita ini ya, kita definisikan nih. Karena ini kan di awal ini y-nya 0 semua, padahal ini y0 ini inginnya 2. Maka kita definisikan di sini ya. Y0 pada saat kondisi 0 ini sama dengan y0 yang di atas. Begitu ya, sama dengan y0 atau sama dengan 2 juga boleh kalau memang mau dicoret begitu ya. Nah, ini sama dengan 2 begitu ya. Seperti itu. Supaya tidak berulang. Dan T0-nya ya. T0-nya ya dimulai dari 0, detik ke 0 ya. Sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Oke ya, saya kira ini sudah selesai untuk ini ya. Nah, tinggal plotnya. Begitu ya, plot. Nah, kita harus import dulu matplotlib ya. Import library matplotlib nah ini ya. Matplotlib kita supaya mudah titik vplot ya, titik v, nah ini vplot gitu ya, svlt aja ya biar singkat. Baik, kita tuliskan di sini vplot ya, kita plotkan t, y ya, t, y
seperti itu. Oke ya, selesai aja saya kira gitu. VLT dot show. Oke ya. Ini kita plotkan ini terhadap ini ya. Kita coba dulu ya. Kita save, lalu kita running. Lalu kita running, hasilnya ada error. Oke. Ini kita bisa lihat ini di T0-nya, T0 dan T1-nya ini berada pada titik yang sama ya. Harusnya kan T0 dia 2 dan T1 dia tadi hasil hitungan kita 1,6 ya. Seperti itu. Berarti ini harus kita geser ya. Ini harus kita geser T-nya itu jangan di sini ya. Ini harus kita geser 1 gitu ya. Terus kita geser 1 I plus 1. I plus 1. Seperti itu kali H ya. T-nya kita geser 1 step ya. Kita cek. Agak lambat ini. Maaf. Nah, begitu ya. Ini adalah grafik solusi ya dari dy dt tadi sama dengan minus 10y ya. Solusinya adalah seperti ini, eksponen ya, seperti itu. Dan sama seperti hasil prediksi di ini ya tadi ya. Kalau kita lihat hasil prediksi di analitik ya, ini kan fungsinya eksponel seperti itu ya, hasilnya eksponen. Nah, ini kita coba tuliskan yang ini ya, ekspon 2 kali ini. Kita coba plotkan digandengkan dengan ini ya. Ini solusi untuk analitiknya. Solusi untuk analitik kita tuliskan di sini. Y untuk analitik. Misalnya kita tuliskan analitik gitu ya. Seperti itu. Kita sama kasih indeks, tapi yang ini dia nggak jalan gitu ya. Indeksnya nggak jalan seperti yang di atas. Jadi 2 kali ini karena dia array ya, matrik, ini harus pakai eksponennya, nggak bisa pakai math ya, tapi harus pakai numpy. Jadi eksponen ya, eksponen xp np, mau nggak np kali ini exp, coba oh ya, oke, hilang ya merahnya, minus 10 ya, minus 10 ya kali t ya, minus 10 kali t tadi itu ya, minus 10 kali t, t nya ti ya, ti seperti itu. Oke, saya kira ini, cuma ini harus kita definisikan dulu di atas ya. Jadi ini kondisi awalnya harus kita definisikan ya, seperti itu. Ini harus kita definisikan dulu di sini. Udah ya, nggak ada merahnya. Kita coba ini kita plotkan, gandengkan di sini ya. Ini T, Y analitik. Kita kasih ini aja gitu ya. Kita kasih bulat-bulat. Oke. Kita coba running. Ya, seperti ini ya. Ini adalah nilai solusi analitik ya, seperti itu. Dan yang biru, garis biru adalah hasil yang kita hitung dengan metode Euler ya. Ini pada tengah ini memang ada sedikit penyimpangan ya, tapi di awal dan di akhir ini relatif solusi Euler mendekati ya dari hasil analitiknya ya, seperti itu. Nah, selain Euler, kita juga mengenal untuk perbaikan dari metode Euler ya, ada disebut dengan metode Euler yang dimodifikasi gitu ya. Nah, gimana Euler yang dimodifikasi itu? Kita lihat ya, perubahannya sebetulnya sedikit ya. Jadi kalau Euler tadi ya, ntar kita tuliskan ulang yang tadi ya, tuliskan ulang bahwa Euler yang dimodifikasi itu sebetulnya perubahannya adalah rata-rata dari 2 ya, dari 2 titik Y yang sudah dihitung seperti itu, atau yang harus diketahui ya di awal seperti itu. Nah, kalau Euler biasa seperti itu yang tadi ya, ini kita tuliskan dalam indeks aja ya, Y I plus 1 misalkan, ini sama dengan YI ya, ditambah F T, Y, FI begitu, betul ya, ini T, Y ya, seperti itu, karena ini bukan indeks, seperti itu. Dikalikan delta T ya, dikalikan delta T seperti itu. Nah, sedangkan Euler yang dimodifikasi ya,
Nah, ini ya, ini I plus satunya atau I plus delta T-nya ya. Seperti itu sama dengan ini YI ditambah, nah ini perubahannya di sini, delta T per 2 dikalikan, di sini FI ya, plus FI plus 1 gitu ya, seperti itu. FI plus 1, seperti itu. Jadi ada dua nilai F yang harus kita definisikan di awal, seperti itu. Harus kita ketahui atau kita hitung ya, atau kita ungkapkan di awal. Nah, biasanya kita definisikan nilai Y modifikasi itu adalah sama ya dengan yang diketahui di nilai awal seperti itu, dan yang keduanya kita hitung dari Euler biasa seperti itu. Jadi misal ini untuk contoh kasus yang tadi ya. Misal untuk contoh kasus tadi ya, misalkan tadi sama dengan minus 10Y ya. Seperti itu, maka kita tuliskan tahapannya ya, Euler yang dimodifikasi itu kita hitung dulu dengan metode Euler. Ini untuk mengetahui satu titik yang ini. Seperti itu ya. Jadi ini nanti ini dari Fm yang diketahui dari Fm pada saat 0. Ini adalah F keduanya itu dari F Euler. Seperti itu ya. Ini F keduanya dari Euler yang kita hitung di sini. Seperti itu. Jadi YI min ya. Ini fungsinya adalah ini 10 ya. YI kali delta T ya. Seperti itu. Nah, yang dimodifikasinya ya. Berarti kita tuliskan ini YM ya. Kita bedakan. YM I plus 1 ya. Sama dengan YMI ya. Seperti itu ditambah, nah kita tuliskan delta T per 2 ya, kali dalam kurung fungsinya itu ini FI minus 10 ya. Minus 10 kali YMI. Yang ini ya, ini YMI. YMI min 10 ya kali YI. Nah, ini YI-nya dari sini. YI plus 1. YI plus 1. Ini dari Euler. Seperti itu. Ini dari Euler. Dari Euler yang biasa gitu ya. Euler biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di pemrograman yang tadi kita tinggal modifikasi satu step lagi. Seperti itu. Ya, kita modifikasi atau kita tambahkan yang tadi ya. Kalau misalkan kita ubah yang ini ya. Bagaimana kita mengubah yang ini menjadi Euler yang dimodifikasi. Berarti satu step di sini. Kita harus tambahkan satu step di sini ya. Kita tambahkan Y yang dimodifikasi ya. Seperti itu. I plus 1 ya. Sama dengan YM ya. YMI. YMI seperti itu. Ditambah delta T per 2 ya. Kalau dalam hal ini delta T-nya H per 2. Seperti itu ya. H per 2. Dikalikan minus 10 YMI begitu ya, minus 10 kali YMI ya, minus 10 kali YMI minus 10 kali YMI ditambah ya, seperti itu, ditambah minus 10 sebentar, ini tuh minus 10 YMI minus 10 juga ya, bukan tambah ya, karena minus 10 kali YI plus 1 gitu ya. YI plus 1 seperti itu ya. Minus 10 YI plus 1. Oke, saya kira seperti ini, tapi ini merah ya. Merah berarti, oh ya, ini harus kita definisikan dulu ya di sini ya, YM-nya ya. Jadi YM-nya harus kita definisikan di sini ya. Ini YM sama dengan, oke ya. Oke, hilang merahnya ya. YMI plus 1 sama dengan YMI H per 2 begitu ya. Dikalikan minus 10. Ini ada merah juga. YM apa ya? Kenapa ini merah? Plus pada kurung yang salah ya. Ini kurung sudah dengan ini. Ini dengan ini ya.
Sebentar, kita cek. Ataukah ini harus kasih, udah ya, betul ya. Atau ini harus kasih kurung ya masing-masing. Sebentar. Oh ini nih, ini nggak jelas. Ah, gitu ya. Nggak, tadi kehapus kayaknya, negatifnya. Oke ya, seperti itu. Ini kita gandengkan aja semuanya ya. Kita gandengkan, kita tuliskan di sini. Ini T, ini kita tambahkan aja di sini. T, YM ya. T, YM. Seperti itu. Kita kasih warna aja, dibedakan. Yang ini misalkan red misalkan gitu ya. Yang sebelah sini kita tuliskan biru ya. Seperti itu. Jadi yang biasa biru, yang modifikasi adalah merah. Kita coba running ya. Cek running. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Agak lama. Oke, seperti ini ya. Ini sebentar. Pasti ada yang salah ini. Biasanya harusnya dekat ya. Ini YMI plus 1. YMI plus H per 2 kali minus 10 YMI. Oh, delta T-nya. Udah ya, delta T-nya di sini ya. Delta T-nya itu adalah H per 2 ya. Ini minus 10. Minus 10 ya. Minus 10, minus 10. YI plus 1 dari sini. Oh, YM-nya, maaf. YM-nya nggak didefinisikan ya. YM0-nya. YM0-nya ini harus definisikan di sini. YM0-nya. Dia nggak tahu dia YM0. YM0. Kondisi awal dia nggak tahu jadinya ya. Kondisi awalnya itu harus didefinisikan. YM0 sama dengan 2 ya. Disamakan aja ya. Samakan aja. Kita coba lagi. Kita coba running ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang Euler biasa, dia cenderung ada di bawah ya. Seperti itu. Underestimate, gitu ya. Nah, sedangkan yang Euler yang modifikasi, dia overestimate. Dia ada di atas ya. Seperti itu. Oke ya, kira-kira seperti itu. Ini dua metode yang biasa digunakan untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa ya. Seperti itu. Nah, ada satu lagi ya, yang ini diperkenalkan adalah metode Runge-Kutta ya. Metode Runge-Kutta, seperti itu. Nah, bagaimana metode Runge-Kutta itu ya? Saya perkenalkan, mungkin nanti Anda bisa lihat lagi ya, yang sudah kita bahas di pelajaran komputasi numerik ya, atau metode numerik seperti itu. Nah, Runge-Kutta itu sebetulnya ada Runge-Kutta order 2, order 3, order 4 begitu ya. Runge-Kutta order 2 adalah sama dengan Euler ya, seperti itu. Kita bahas yang order 4 aja, yang paling tinggi begitu ya. Biasa kita menuliskan dalam X begitu ya, I plus 1 begitu, sama dengan XI begitu ya. Ini Runge-Kutta order 4 ditambah H per 6 ya. Ini kali ya, K1 plus 2K2, nanti Anda cek ya. Anda cek di, saya kira bisa searching juga ya, untuk Runge-Kutta ini. 2K3 ya, ditambah K4. Ini mudah dihafal. Ujung-ujung ini 1 ya, sedangkan yang di tengah ini pengalinya 2. Seperti itu. Jadi K1, K2, K3, K4. Mudah dihafalnya ya. Seperti itu. Di mana begitu ya? K1-nya ya. K1-nya ini sama dengan, tadi itu kan sama dengan F, X, Y ya. Ini secara umum kita tuliskan dalam X ya, atau boleh Y juga. Ya, nanti Anda modifikasi kalau persamaan dalam Y ya, seperti itu. Ini K1-nya, ini F, T, Y, begitu ya. Maaf, F, T, X. Karena kita sudah kadang menuliskan dalam X ya. Lalu K2-nya ya, seperti itu. F, T, plus H per 2, begitu ya. Koma, X plus H per 2 kali K1. Ya, H per 2 yang kali K1-nya. Seperti itu, kali K1. Lalu K3 ya, ini sama dengan F T plus H per 2, koma ya. Ini XI ya, masing-masing ini TI ya. Ini TI, ini juga XI plus H per 2 kali K2, begitu ya.
Lalu keempat, 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. F, TI ya, seperti itu. Kali H, maaf plus H ya. Seperti itu. Lalu XI ditambah H kali K3 ya. H kali K3, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengungkapkan ini ya ke dalam pemrograman yang tadi? Seperti itu, langsung aja ya kita, karena kalau ini menggunakan cara manual saya kira agak repot ya. Kita langsung aja bagaimana kita memodifikasi atau melengkapi tadi yang Euler tadi ya. Kita lihat pendekatan dengan kita nggak usah hapus ya ini ya, kita gandengkan aja di sini semuanya. Kalau kita menambahkan metode Runge-Kutta di sini. Runge-Kutta tadi itu pertama kita harus cek yang di sini ya. Nah, ini dulu hitung. K1, K2, K3, K4. Ini kan sama dengan F tekma, jadi minus 10 di sini ya. Minus 10 Y. Yang ini minus 10 Y, berarti T-nya nggak ada kan? Nggak ada fungsi T-nya ya. Jadi ini opsional ya. Jadi kalau ada T, ya tuliskan fungsi T-nya. Tapi yang kita kasus di kita ini hanya fungsi Y saja atau fungsi X saja ya, fungsi posisi aja. Jadi kita lihat yang sebelah sini, Y plus H per 2 kali K1, ini juga Y plus H per 2 kali K2 dan seterusnya ya. Oke ya, bisa paham. Kita tuliskan K1 ya sama dengan minus 10 kali Y ya. Ini yang dari tadi ya, dari YI ya, seperti itu. Lalu K2 ya. K2 sama dengan minus 10 YI ya, minus 10 kali YI. Kan ini ada 2 ya, kita kasih kurung. YI ya, seperti itu. Ada tambahannya H per 2 ya. Tambahannya itu H per 2 begitu ya. H per 2 ini dikali K1 ya. Dikali K1. Oke. Nah, ini mirip, saya kira kita copy aja. Supaya tidak itu K3 ya. K3 sama dengan ini ya, sama YI ininya kali K2 ya. Kali K2. Oke. Yang terakhir ya. Ini untuk K4 ya, sama dengan minus 10 Y ya, minus 10 YI begitu ya. Minus 10 YI seperti itu. Minus 10 YI plus ya, tadi itu ya. Plus H kali K3 ya. H kali K3. Seperti itu, H kali K3. Oke. Oke ya, sekira kurung tutup. Tinggal kita tuliskan Y-nya. Kita tuliskan di sini aja. Y penjumlahannya ya. YI plus 1-nya. YI plus 1 ya. Ini sama dengan, tadi itu H per 6 ya. H per 6. Seperti itu ya. Dikalikan, tadi K1 plus 2 K2 gitu ya. Dikalikan K1 ditambah 2 kali K2 ya. Ditambah 2 kali K3 ya, ditambah K4 begitu ya. K4. Oke. Ditambah YI begitu ya. Ditambah Y awal. YI. Seperti itu ya, ditambah YI. Ini bentrok dengan ini ya, Euler biasa. Kita sementara off-kan dulu ini ya. Kita off-kan dulu yang ini. Jadi kita tuliskan yang modifikasi juga off-kan karena terkait dengan ini ya. Jadi kita analitik dan Euler aja. Analitik dan Runge-Kutta aja. Analitik dan Runge-Kutta aja. Oke lah, ini nggak apa-apa ya sebetulnya. Kita off-kan dulu ya, seperti itu. Jadi kita bandingkan antara Runge-Kutta dengan analitik. Baik ya, berarti ini oke ya, saya kira nggak ada yang perlu di ini ya, karena Y udah otomatis sama. Kita coba cek dulu. Kita coba
save, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ini nggak ada kurung. Oke, udah nggak pakai kurung ya. Ini H per H, oh salah. Ini adalah H per 6. Ya, H per 6. Oke, ini minus 10. Kita cek dulu ya. Scanning sebentar. Ini K kali K3. Ini oke, ini H per 2 kali ini. Oke ya. Kita coba jalankan. Wis, apa katanya? Koma di line keberapa ini? Keempat ya. Keempat. Ada yang salah. Oh, ini nggak pakai ini ya. Seperti itu. Oke. Kita running lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Kita cek. Ya. Oh, ini karena ini ya. Tadi kita ini sebentar. Ininya masih di padahal kita off kan. Jadi yang ini ya. Yang ini maaf. Yang ini kita off kan ya. Seperti itu. Jadi oke lah, ini juga dibiarkan defaultnya aja. Jadi T, Y, ini T-nya adalah dari sini ya. Dan analitik, seperti itu. Dan analitik. Jadi dari Runge Kutta dan analitik kita cek seberapa tepat atau dibandingkan dengan tadi Euler dan Euler. Kita lihat, ini Runge Kutta ini tepat berimpit dengan analitiknya. Kalau tadi kan Euler yang dimodifikasi itu ada di atas ya, sedangkan Euler biasa itu ada di bawah. Seperti itu. Padahal kita mengambil delta T yang cukup kecil ya, 0,02. Apalagi kalau delta T-nya lebih besar, maka dia akan simpangannya ya untuk Euler biasa dan Euler yang dimodifikasi itu akan tambah besar seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa Runge Kutta itu dia lebih dekat ya dengan solusi analitiknya. Baik, itu saja ya untuk pendahuluan mengenai metode Euler dan Runge Kutta. Silakan bisa Anda pelajari ya, dan nanti di perkuliahan kita aplikasikan ya untuk contoh-contoh di kasus fisika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.